Bapak Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia. Baiklah, kita akan membaca manaqib Abah Guru Sekumpul pada malam hari ini dalam rangka kita memperingati haulan beliau yang ke-16. Bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Khalid Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi nasab beliau dari pihak ayah ataupun pihak ibu terkait dengan tersambung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi orang-orang alim pada terang ya. Ayo kita ada dengan alimnya ya. Maka berkumpulah nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi Ibu Sidin ini apabila mengidam ingin makan sesuatu lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di dalam mimpi. Bermimpi aja ya Pak, sudah bangun kena kada lagi kan sudah ada keanehan. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu pada waktu itu di negeri Banjar maksudnya dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah yang sepupu dari neneknya radhiyallahu yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung Tunggulirang itu, di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Jadi di situ karena penjajah kata masuk ke situ karena ada orang alim di situ. Hal ini terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Karena ada orang alim di situ, lalu penjajah pada masuk. Kayak apa aja yang masuk pada awak. Nah, pendeknya ya, karena ada orang alim di situ. Dan ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpejam dan tiada yang menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, doa tadi, maka tubuhnya radhiyallahu berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan.
dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu mau ia menyusul kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan muhrim. Jadi apabila sidin dengan ibunya itu ada mau menyusul, kalau ada orang lain yang bukan muhrim, ya kan? Karena kita malah lihat aurat, karena jangan melihatkan susu, kan? Melihatkan pastela. Ada mau sidin. Kalau kita lah nak menyusui anak itu sembarangan, ya kan? Gimana kan? Ya kan? Buka terus. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya, yaitu Qusairi, ngaran sidin Qusairi, ya. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu sendiri. Jadi sidin anak minta apa? Obah ngaran tadi, ya kan? Balik ngaran. Nanti kalau bapak anak balik ngaran, misalnya ada cocok dengan yang kemarin itu ya kan? Diubah. Kalau kan bermasalah kadang cuman di bidang tenang kali ya kan. Kalau sudah misalnya segala aspek pelajaran kita ubah juga sekarang berubah, itu yang susahnya. Karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Qala Allah Ta'ala ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan adalah halnya radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sidin ya mahfuz artinya dipelihara Allah sejak kecil dari hal-hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu yang bernama Sarbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Tuan Guru Zainal Ilmi tahu lah sampean yang bermakam di Kalapayan, di samping Syekh Muhammad Hasan Banjari, itu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Bahwa ujar sidin ada di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar dia memelihara akan dia. Ini pesan sidin dengan nenek sidin Sarbiyah, yaitu yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu tidak pernah ihtilam. Sidin kada pernah bermimpi basah seumur hidupnya, ya kan? Hingga baliknya radhiyallahu hanya disebabkan oleh umur. Jadi sidin balik karena umur aja, ya kan? Kada pernah bermimpi basah. Nah kalau kita di sini pasti mimpi basah. Ayo siapa yang kada mimpi basah? Samuan mimpi basah, ya, ciri balik tadi itu mimpi basah. Kalau sidin kada, ya. Yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Pernah nih di sini nih diajak keluarga nonton film di bioskop Martapura. Akan tetapi ini karena mahfuznya jelas terpelihara tadi. Akan tetapi ternyata listriknya padam, mati, hingga radhiyallahu tidak jadi melihatnya karena mati apa dilihat film ya kan, film di bioskop. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh, esok harinya timbul utuh. Artinya sini dipelihara dari hal-hal yang tidak terpuji.
menit 10 menit insya Allah 15 menit ya. Dan adalah halnya bagaimana di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena perampok tadi kan jago benar akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan etikotnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Si perampok yang harap dari yang jaga oleh. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertulis Safinatul Auliya. Safinatul Auliya, arti Safinatul Auliya itu kapal-kapal para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga, kalau kita tuh suku ini, ya, yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika orang ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegak oleh penjaga kapal tersebut. Tidak boleh. Udah jadi sini, ya kan? Ditangkapnya dari sesuku putih tadi. Dan adalah mimpinya bagian itu berulang-ulang setiap malam Jumat. Malam Jumat dunia bermimpi ulang, tapi tetap pede. Tidak boleh. Ada jadi sini sampai yang ketiga, mimpi yang ketiga kalinya hanya dibolehkan masuk ke dalam. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut, hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Ini habib di Bangil. Sedang Jadi pengalaman terakhir ulun ini kan pernah mengaji dulu dengan sidin waktu sidin di Karaton, ya kan? Tahun sekitar 80 ke atas sampai 90. Ya, kalau ini tampak Darussalam itu pada 88. Jadi apabila sidin keluar dari rumah, ini pengalaman dulu, ya kan? Melihat sidin itu saking terpesonanya, karena sidin ini wajah sidin ini sangat tampan, tinggi, ya kan? Suara sidin sangat merdu, ada si padehan mata asin sampai masuk ke dalam udara. Luar biasa ketampanan sidin itu, ya. Itu pengalaman dulu waktu belajar berduduk di Keraton Tanggal Darul Maman. Kira-kira sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sama-sama tahlilan, ya.